Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dokumen yang tidak seharusnya dibaca publik. Di dunia fenomena UFO, ada ribuan laporan yang datang dan pergi. Sebagian besar hanya berupa kesaksian singkat, foto buram, atau cerita yang sulit diverifikasi. Banyak di antaranya akhirnya dilupakan oleh waktu, namun sesekali muncul sebuah dokumen yang berbeda. Dokumen yang bukan hanya menceritakan satu kejadian, bukan pula hanya membahas satu jenis makhluk luar angkasa, melainkan mencoba menyusun sebuah gambaran besar yang menghubungkan peradaban kuno, agama-agama dunia, sejarah manusia, fenomena UFO modern, hingga dugaan keberadaan berbagai ras non-manusia yang diam-diam mengawasi bumi selama ribuan tahun. Salah satu dokumen semacam itu adalah arsip Pentagon nomor 83849. Menurut catatan yang terdapat di dalamnya, arsip tersebut terdiri dari sejumlah bagian yang mengumpulkan berbagai laporan antara tahun 1947 hingga 1960. Isinya bukan hanya mengenai penampakan benda terbang misterius, tetapi juga mencakup kesaksian tentang makhluk-makhluk aneh, dugaan kecelakaan UFO, komunikasi dengan entitas non-manusia, serta teori-teori yang menghubungkan semuanya ke dalam satu narasi besar. Jika seluruh isi arsip itu dibaca secara berurutan, muncul sebuah pertanyaan yang mengusik pikiran. Apakah manusia selama ini hanya melihat sebagian kecil dari kenyataan? Dan jika memang ada kecerdasan lain yang hidup berdampingan dengan manusia, mungkinkah keberadaan mereka telah tercatat dalam sejarah jauh sebelum era modern dimulai? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi inti dari dokumen kontroversial ini. Tahun yang mengubah segalanya. Untuk memahami mengapa arsip ini begitu menarik perhatian, kita harus kembali ke sebuah tahun yang sering disebut para peneliti UFO sebagai titik awal era modern fenomena piring terbang. Tahun itu adalah 1947. Dunia saat itu sedang berada dalam masa transisi yang sangat penting. Perang Dunia Kedua telah berakhir kurang dari 2 tahun sebelumnya, namun kedamaian yang diharapkan tidak pernah benar-benar datang. Sebaliknya, dunia mulai terpecah menjadi 2 blok kekuatan besar. Di satu sisi berdiri Amerika Serikat, di sisi lain berdiri Uni Soviet. Ketegangan politik, militer, dan intelijen meningkat hampir setiap hari. Amerika mulai mengembangkan teknologi baru, Uni Soviet melakukan hal yang sama. Di tengah perlombaan tersebut, langit Amerika tiba-tiba dipenuhi laporan mengenai benda-benda misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada awalnya, pemerintah menganggap sebagian laporan tersebut berkaitan dengan proyek militer rahasia atau balon pengintai. Tapi semakin banyak laporan masuk, semakin sulit pula menjelaskan semuanya dengan jawaban yang sama. Kemudian tibalah bulan Juli 1947. Sebuah peristiwa terjadi di daerah terpencil dekat Roswell, New Mexico. Sebuah objek tak dikenal jatuh dari langit. Militer Amerika segera bergerak. Area kejadian diamankan. Laporan resmi berubah-ubah, dan sejak saat itulah lahir salah satu misteri terbesar dalam sejarah modern. Kebetulan yang sulit diabaikan. Tanggal 8 Juli 1947 menjadi salah satu tanggal paling terkenal dalam sejarah UFO. Hari itu media-media Amerika mulai memberitakan kecelakaan objek misterius yang kemudian dikenal sebagai insiden Roswell. Namun menurut arsip Pentagon 83849, pada hari yang sama terjadi peristiwa lain yang tidak kalah menarik. FBI menerima sepucuk surat dari seorang peneliti bernama Medline. Sekilas hal ini mungkin terdengar biasa, tetapi isi surat tersebut membuat banyak peneliti UFO modern menganggapnya sebagai salah satu dokumen paling aneh yang pernah muncul pada masa awal fenomena piring terbang. Medline bukanlah pejabat pemerintah, ia bukan jenderal militer. Ia juga bukan ilmuwan yang bekerja dalam proyek rahasia negara. Namun ia dikenal luas sebagai peneliti yang memiliki minat besar terhadap fenomena metafisika dan berbagai aspek realitas yang berada di luar pemahaman ilmu pengetahuan konvensional. Dalam suratnya kepada pihak berwenang Amerika, Lane menulis sesuatu yang sangat berani. Menurutnya, benda-benda misterius yang terlihat di langit kemungkinan besar bukan berasal dari Uni Soviet, bukan pula teknologi rahasia yang dibuat manusia. Ia menyatakan bahwa sebagian objek tersebut dikendalikan oleh makhluk non-manusia. Pernyataan itu sendiri sudah cukup mengejutkan, namun apa yang ia tulis selanjutnya jauh lebih luar biasa. Dunia yang tidak dapat dilihat manusia. Dalam surat tersebut,
Lain menjelaskan bahwa tidak semua UFO memiliki awak. Sebagian dikendalikan langsung oleh makhluk biologis, sebagian lainnya dikendalikan dari jarak jauh oleh wahana yang jauh lebih besar. Tetapi bagian yang paling kontroversial adalah ketika ia menjelaskan asal-usul para makhluk tersebut. Menurut Lain, mereka bukan berasal dari planet lain sebagaimana yang dibayangkan kebanyakan orang. Mereka datang dari sebuah dunia yang berada sangat dekat dengan manusia. Begitu dekat sehingga sebenarnya dunia itu berada tepat di sekitar kita. Masalahnya, manusia tidak mampu melihatnya. Lain menggambarkan dunia tersebut sebagai sebuah realitas yang bertumpang tindih dengan dunia manusia. Dua dunia yang menempati ruang yang sama, namun berada pada frekuensi keberadaan yang berbeda. Karena perbedaan frekuensi itulah, manusia tidak dapat melihat para penghuni dunia tersebut. Namun ketika mereka ingin memasuki realitas fisik bumi, mereka dapat menyelesaikan frekuensi tubuh maupun wahana mereka sehingga menjadi terlihat. Dengan kata lain, UFO bukan sedang datang dari tempat yang sangat jauh, melainkan muncul dari sebuah lapisan realitas lain yang berada tepat di sekitar manusia. Bagi sebagian orang, gagasan ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Tetapi yang mengejutkan, Lain tidak menggunakan istilah modern untuk menjelaskan konsep tersebut. Ia menggunakan istilah yang sudah berusia ribuan tahun, loka dan tela. Ketika arsip Pentagon bertemu kitab kuno India, disinilah cerita mulai berubah menjadi jauh lebih misterius. Istilah loka ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Dalam berbagai naskah kuno India seperti Mahabharata, Padma Purana dan sejumlah kitab lainnya, alam semesta digambarkan tidak hanya terdiri dari satu dunia, melainkan 14 tingkatan realitas yang berbeda. 7 berada di atas, 7 berada di bawah, 7 dunia atas disebut loka, tempat tinggal para dewa, resi, dan makhluk surgawi. Sementara 7 dunia bawah dikenal sebagai tala loka atau tela loka. Wilayah yang dihuni berbagai makhluk misterius yang dalam beberapa tradisi digambarkan memiliki kekuatan luar biasa. Ketika membaca bagian ini, banyak peneliti UFO modern terkejut karena kemiripannya dengan berbagai laporan tentang ras-ras alien yang muncul dalam era modern. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah para penulis kitab kuno sebenarnya sedang mencoba menjelaskan sesuatu yang pernah mereka saksikan dengan bahasa yang tersedia pada zaman mereka? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi pertanyaan itu terus muncul berulang kali ketika membaca halaman demi halaman arsip tersebut. Dan semakin dalam dokumen itu dibaca, semakin banyak kemiripan aneh yang bermunculan, seolah-olah sejarah kuno dan fenomena UFO modern sedang menceritakan kisah yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Namun bagian yang paling mengejutkan ternyata belum muncul, karena beberapa halaman berikutnya memuat laporan tentang makhluk-makhluk misterius yang diduga pernah terlihat langsung oleh manusia, dan tidak seperti gambaran para dewa dalam kitab-kitab kuno yang bertubuh tinggi besar. Makhluk-makhluk yang muncul dalam arsip Pentagon justru memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Sebagian bahkan tidak lebih tinggi daripada seorang anak kecil. Siapa mereka? Mengapa begitu banyak laporan menggambarkan ciri fisik yang hampir sama? Dan mengapa beberapa di antaranya dikaitkan dengan kecelakaan UFO yang diduga terjadi pada dekade 1950-an? Jawaban itulah yang akan membawa kita ke salah satu bagian paling aneh dalam seluruh arsip Pentagon 83849. Loka, tela loka, dan kemunculan ras-ras misterius yang diduga mengawasi manusia. Pada pandangan pertama, istilah loka dan tela mungkin terdengar seperti bagian dari mitologi kuno yang tidak memiliki hubungan apapun dengan fenomena UFO modern. Namun semakin dalam arsip Pentagon 83849 membahas topik tersebut, semakin terlihat bahwa penulis atau penyusun dokumen itu berusaha menghubungkan dua dunia yang selama ini dianggap terpisah, dunia mitologi dan dunia fenomena luar angkasa. Pertanyaannya sederhana, mengapa sebuah dokumen yang berisi laporan UFO justru mengutip konsep-konsep yang berasal dari kitab kuno berusia ribuan tahun? Apakah itu hanya kebetulan? Ataukah ada pola tertentu yang dianggap terlalu mencolok untuk diabaikan? 14 tingkatan dunia. Dalam tradisi India kuno, alam semesta tidak digambarkan sebagai ruang kosong yang hanya berisi planet dan bintang. Sebaliknya, alam semesta dipandang sebagai susunan kompleks yang terdiri atas berbagai lapisan realitas. Naskah-naskah kuno menjelaskan adanya 14 tingkatan dunia.
7 tingkatan berada di atas, 7 tingkatan berada di bawah, 7 dunia atas dikenal sebagai loka. Di sana konon tinggal para dewa, resi, dan makhluk-makhluk bercahaya yang memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi daripada manusia. Mereka sering digambarkan sebagai pembimbing peradaban, pengajar ilmu pengetahuan, pelindung umat manusia. Dan dalam beberapa kisah, mereka bahkan turun ke bumi untuk membantu manusia melewati masa-masa sulit. Sebaliknya, 7 dunia bawah dikenal sebagai Talak Loka atau Telak Loka. Di berbagai kitab kuno, wilayah ini sering digambarkan sebagai dunia yang jauh lebih gelap, tempat tinggal berbagai makhluk yang misterius yang memiliki sifat agresif dan haus kekuasaan. Di dalamnya disebutkan keberadaan asura, naga, ras-ras bawah tanah dan berbagai entitas lain yang sering kali digambarkan berkonflik dengan penghuni dunia atas. Selama ribuan tahun, kisah-kisah tersebut dipandang sebagai cerita keagamaan atau mitologi. Namun sebagian peneliti UFO modern mulai melihatnya dari sudut pandang berbeda. Mereka bertanya, bagaimana jika istilah dewa dan iblis yang digunakan manusia kuno sebenarnya merupakan cara sederhana untuk menggambarkan 2 kelompok makhluk yang berbeda. Makhluk yang memiliki teknologi jauh melampaui pemahaman manusia saat itu. 2 kelompok yang selalu muncul berulang kali. Pola pembagian antara kelompok terang dan kelompok gelap ternyata tidak hanya ditemukan dalam kitab-kitab India. Konsep serupa juga muncul dalam berbagai budaya kuno di seluruh dunia. Dalam peradaban Mesir kuno, terdapat kisah tentang dewa-dewa yang turun dari langit. Dalam legenda Sumeria terdapat kisah para Anunnaki. Dalam berbagai tradisi Tiongkok kuno, terdapat cerita mengenai makhluk surgawi yang mengajarkan pertanian, astronomi, dan teknik pembangunan. Sementara di sisi lain, hampir setiap kebudayaan juga memiliki cerita mengenai makhluk-makhluk yang menculik manusia, memangsa manusia atau hidup di bawah tanah. Perbedaan mencolok inilah yang kemudian membuat sebagian peneliti UFO mengembangkan teori mengenai 2 kelompok besar makhluk luar angkasa. Kelompok pertama dianggap sebagai pihak yang mendukung perkembangan manusia. Kelompok kedua dianggap memiliki kepentingan lain terhadap umat manusia. Tentu saja teori tersebut masih sangat spekulatif. Namun yang membuatnya menarik adalah kemunculan pola yang serupa dalam berbagai budaya yang terpisah ribuan kilometer dan ribuan tahun. Alien pirang dan alien abu-abu. Ketika memasuki era modern, pola yang sama ternyata kembali muncul. Dalam banyak laporan kontak UFO sejak pertengahan abad ke-20, saksi sering menggambarkan 2 tipe makhluk yang sangat berbeda. Kelompok pertama digambarkan menyerupai manusia. Mereka memiliki tubuh proporsional, wajah tampan atau cantik, rambut pirang terang, dan seringkali memancarkan kesan damai. Dalam komunitas UFO, kelompok ini kemudian dikenal sebagai Nordics atau Nordic Aliens. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang memberikan peringatan mengenai perang, senjata nuklir, dan masa depan umat manusia. Kelompok kedua justru memiliki karakteristik yang jauh lebih asing. Tubuh kecil, kepala besar, mata hitam berukuran sangat besar, hidung dan mulut hampir tidak terlihat. Makhluk inilah yang kemudian populer dengan sebutan Grey Alien. Banyak laporan penculikan alien sejak tahun 1960-an hingga sekarang hampir selalu menampilkan sosok Grey. Arsip Pentagon 83849 tampaknya berusaha menghubungkan kedua tipe makhluk ini dengan konsep loka dan telak loka. Meski tidak pernah menyatakan secara langsung bahwa keduanya identik, dokumen tersebut berulang kali menyinggung kemiripan pola yang dianggap terlalu mencolok untuk diabaikan. Kemunculan makhluk-makhluk kecil. Jika para dewa dalam berbagai kitab kuno biasanya digambarkan memiliki tubuh besar dan mengesankan, maka laporan yang muncul dalam arsip Pentagon justru menghadirkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Banyak saksi melaporkan keberadaan makhluk yang ukurannya sangat kecil. Beberapa bahkan hanya setinggi anak-anak. Fenomena ini membingungkan para peneliti. Jika makhluk-makhluk tersebut benar-benar berasal dari peradaban yang sangat maju, mengapa ukuran tubuh mereka justru begitu kecil? Apakah mereka memang spesies tersendiri, ataukah mereka memiliki fungsi khusus? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mulai bermunculan ketika para peneliti menelaah laporan-laporan dari dekade 1950-an. Kasus-kasus yang membuat para peneliti terkejut. Dalam salah satu bagian dari arsip disebutkan adanya sejumlah laporan mengenai makhluk yang keluar dari wahana terbang misterius.
Menurut kesaksian para saksi, tinggi tubuh mereka berkisar antara 110 hingga 120 cm. Mereka mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian antariksa. Helm mereka menutupi sebagian besar wajah, sehingga identitas mereka sulit dikenali. Sebagian laporan hanya berlangsung beberapa detik, namun ada pula saksi yang mengaku melihat mereka berjalan di sekitar lokasi pendaratan sebelum kembali masuk ke dalam wahana. Meskipun rincian setiap kasus berbeda, terdapat satu pola yang terus berulang. Makhluk-makhluk tersebut hampir selalu berukuran kecil, terlalu kecil untuk dianggap manusia dewasa, tetapi juga terlalu proporsional untuk dianggap anak-anak. Fenomena inilah yang kemudian menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam arsip tersebut. Dugaan mengenai pekerja biologis. Seiring berkembangnya penelitian UFO pada dekade-dekade berikutnya, muncul sebuah teori yang cukup kontroversial. Teori ini menyatakan bahwa makhluk kecil yang sering terlihat manusia mungkin bukanlah pengendali utama UFO. Mereka hanya menjalankan tugas tertentu. Dengan kata lain, mereka lebih mirip operator atau pekerja biologis. Pendukung teori ini menunjukkan pada beberapa kejanggalan. Pertama, banyak laporan menyebut para makhluk kecil memiliki ekspresi yang hampir tidak pernah berubah. Kedua, mereka jarang terlihat berkomunikasi satu sama lain. Ketiga, deskripsi fisik mereka seringkali sangat mirip meskipun laporan berasal dari lokasi dan waktu yang berbeda. Hal tersebut memunculkan spekulasi bahwa mereka mungkin merupakan hasil rekayasa genetika atau bentuk kehidupan yang sengaja dirancang untuk menjalankan misi tertentu. Tentu saja tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Namun teori tersebut terus muncul berulang kali dalam berbagai literatur UFO modern. Dan yang menarik, arsip Pentagon 83849 tampaknya mengarah pada kesimpulan yang serupa. Misteri yang semakin dalam. Semakin banyak laporan yang dikumpulkan, semakin terlihat bahwa keberadaan makhluk-makhluk kecil ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Sebaliknya, mereka muncul berulang kali dalam berbagai insiden yang berbeda. Terkadang mereka terlihat keluar dari UFO, terkadang mereka hanya terlihat sesaat sebelum menghilang. Dan dalam satu kasus tertentu, seorang pria bahkan mengaku secara tidak sengaja menabrak salah satu makhluk tersebut dengan mobilnya. Kasus itulah yang kemudian menjadi salah satu bagian paling kontroversial dan paling mengganggu dalam seluruh arsip Pentagon 83849. Peristiwa itu terjadi pada musim panas tahun 1957, sebuah malam yang awalnya tampak biasa, sampai sebuah benturan keras di jalan raya mengubah semuanya. Dan apa yang ditemukan di depan mobil setelah kecelakaan tersebut akan menjadi salah satu laporan paling aneh yang pernah tercatat dalam sejarah fenomena UFO Amerika. Makhluk setinggi 53 cm yang diduga tertabrak mobil. Jika laporan-laporan sebelumnya masih dapat dianggap sebagai kesaksian penampakan dari kejauhan, maka kasus yang satu ini berada pada tingkatan yang sama sekali berbeda. Alasannya sederhana. Dalam sebagian besar laporan UFO, saksi hanya melihat cahaya di langit atau melihat objek misterius dari kejauhan. Kadang mereka mengaku melihat sosok-sosok aneh keluar dari sebuah wahana sebelum menghilang kembali. Namun dalam kasus ini, saksi mengklaim melakukan kontak fisik secara tidak sengaja dengan makhluk tersebut. Bahkan lebih mengejutkan lagi, makhluk itu diduga tewas di lokasi kejadian. Inilah alasan mengapa peristiwa yang tercatat pada tanggal 8 Juli 1957 menjadi salah satu bagian paling kontroversial dalam seluruh arsip Pentagon 83849. Sebuah malam yang berubah menjadi mimpi buruk. Malam itu tampaknya tidak berbeda dari malam-malam lainnya. Jalan raya yang membentang di hadapan pengemudi terlihat sepi. Lampu kendaraan memecah kegelapan yang menyelimuti daerah pedesaan. Tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Menurut laporan yang kemudian muncul dalam arsip tersebut, seorang pria bernama Waters sedang mengemudikan mobilnya ketika tiba-tiba sesuatu melintas di depan kendaraan. Benturan keras terdengar, tubuh Waters terdorong ke depan. Refleks pertamanya sama seperti kebanyakan pengemudi pada masa itu. Ia mengira telah menabrak seekor rusa atau hewan liar lainnya. Daerah-daerah pedesaan Amerika memang sering mengalami kejadian semacam itu. Tidak ada yang aneh, setidaknya begitulah yang dipikirkan Waters pada saat itu. Namun ketika ia keluar dari mobil dan mendekati objek yang tergeletak di depan kendaraannya, seluruh asumsi itu langsung runtuh. Sesuatu yang bukan hewan. Dalam cahaya redup malam hari,
Walters melihat sosok yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Makhluk itu tidak menyerupai rusa, tidak menyerupai anjing, tidak pula menyerupai satwa liar manapun yang dikenalnya. Yang terbaring di hadapannya adalah sesuatu yang tampak seperti manusia, tetapi jelas bukan manusia. Menurut laporan yang kemudian beredar, panjang tubuh makhluk tersebut hanya sekitar 53 cm. Ukurannya bahkan lebih kecil daripada sebagian besar anak-anak manusia. Namun bentuk tubuhnya memperlihatkan karakteristik humanoid yang cukup jelas. Ia memiliki kepala, lengan, kaki, dan struktur tubuh yang menyerupai manusia. Tetapi ketika Walters melihat lebih dekat, ia mulai menyadari berbagai keanehan yang sulit dijelaskan. Kepala yang tidak wajar. Bagian pertama yang langsung menarik perhatian adalah bentuk kepalanya. Kepala makhluk tersebut tidak bulat seperti manusia normal, melainkan memanjang dan meruncing ke atas. Bentuknya sangat tidak biasa, seolah-olah tengkoraknya berkembang dengan pola yang sama sekali berbeda dari manusia. Kemudian terdapat telinga yang sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan proporsi kepala makhluk itu sendiri. Wajahnya digambarkan menyerupai primata, tetapi tidak sepenuhnya seperti monyet, tidak juga seperti manusia, melainkan sesuatu yang berada di antara keduanya. Semakin lama Walters memperhatikannya, semakin besar rasa tidak nyaman yang muncul. Menurut sebagian versi cerita yang berkembang kemudian, pemandangan itu membuatnya merasakan campuran antara ketakutan, kebingungan, dan rasa penasaran yang luar biasa. Ia sadar bahwa apapun yang sedang terbaring di depannya bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan secara normal. Panggilan kepada wartawan. Tidak mengetahui harus menghubungi siapa, Walters akhirnya menghubungi seorang wartawan dari surat kabar Atlanta Constitution yang bernama Tom McRae. Langkah tersebut kemudian menjadi salah satu alasan mengapa kasus ini tidak langsung menghilang begitu saja. McRae mendengarkan cerita Walters dan segera tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Menurut laporan yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa itu, sang wartawan ikut melakukan pengamatan terhadap makhluk tersebut. Deskripsi yang muncul sangat mirip dengan kesaksian Walters. Makhluk itu disebut memiliki kepala yang sangat runcing, telinga berukuran besar, kulit berwarna merah muda, tidak memiliki rambut, tidak memiliki bulu, struktur tubuh yang tidak sesuai dengan spesies yang dikenal. Namun yang paling membingungkan adalah kenyataan bahwa makhluk tersebut tampak biologis. Ia bukan robot, bukan boneka, dan bukan pula hasil rekayasa yang mudah dibuat pada era 1950-an. Pemeriksaan yang menimbulkan pertanyaan baru. Menurut cerita yang tercantum dalam arsip, makhluk tersebut kemudian diperiksa oleh seorang dokter hewan. Apa yang ditemukan justru menambah misteri. Beberapa karakteristik biologisnya disebut memiliki kemiripan dengan mamalia. Namun sejumlah aspek lainnya terlihat sangat berbeda. Laporan tersebut menyebut adanya kemungkinan bahwa makhluk itu pernah memiliki ekor. Akan tetapi bagian tersebut tidak lagi terlihat secara utuh. Lebih aneh lagi, darah yang ditemukan disebut memiliki kemiripan tertentu dengan darah manusia. Walaupun demikian, keseluruhan anatominya tidak cocok dengan spesies manapun yang dikenal dalam ilmu zoologi saat itu. Salah satu detail yang paling sering dibahas oleh para peneliti UFO adalah fakta bahwa kulit makhluk tersebut dikabarkan tidak mengalami perubahan warna yang lazim terjadi setelah kematian. Bagi sebagian peneliti, hal tersebut dianggap sebagai indikasi bahwa sistem biologinya mungkin berbeda dari manusia. Namun bagi kalangan skeptis, cerita tersebut justru menjadi tanda bahwa laporan itu mungkin telah mengalami distorsi atau penambahan detail dari waktu ke waktu. Dan hingga hari ini, tidak pernah ada bukti fisik yang dapat digunakan untuk memverifikasi cerita tersebut secara ilmiah. Hubungan dengan legenda manusia berkepala panjang. Meskipun demikian, kasus ini memunculkan sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa bentuk kepala makhluk tersebut terasa begitu familiar? Ketika sejumlah peneliti mulai membandingkan laporan tersebut dengan berbagai legenda kuno, mereka menemukan pola yang aneh. Di banyak wilayah dunia terdapat kisah mengenai manusia atau makhluk berkepala panjang. Fenomena ini muncul dalam kebudayaan yang sangat berbeda satu sama lain. Di Amerika Selatan ditemukan tengkorak memanjang yang hingga kini masih menjadi bahan penelitian. Di Mesir kuno, beberapa keluarga bangsawan sering digambarkan memiliki bentuk kepala yang berbeda. Sementara di Asia Timur,
Terdapat legenda mengenai sosok-sosok berkepala panjang yang turun dari langit dan membawa pengetahuan baru bagi manusia. Apakah semua kisah itu saling berhubungan? Tidak ada yang dapat memastikan. Tetapi kemunculan pola yang sama di berbagai peradaban membuat misteri tersebut semakin sulit diabaikan. Legenda Kui Chow yang mengusik pikiran. Salah satu kisah yang paling sering dibandingkan dengan laporan tahun 1957 berasal dari wilayah Kui Chow di Tiongkok. Dalam tradisi kuno masyarakat Yi, terdapat cerita mengenai makhluk-makhluk misterius yang datang pada masa kelaparan besar. Makhluk tersebut digambarkan memiliki bentuk kepala yang tidak biasa. Mereka datang bersama seseorang pemimpin spiritual yang memiliki penampilan aneh. Menurut legenda, kelompok ini mengajarkan teknik bercocok tanam dan membantu manusia bertahan hidup. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat setempat kemudian memasukkan kisah tersebut ke dalam berbagai tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun. Yang menarik, dalam beberapa festival tradisional, tokoh-tokoh itu diperagakan dengan gerakan berjalan yang menyerupai primata. Kemiripan ini mengingatkan sebagian peneliti pada deskripsi makhluk yang diduga tertabrak Waters. Tentu saja kemiripan bukanlah bukti. Namun semakin banyak pola yang muncul, semakin besar pula rasa penasaran yang ditimbulkannya. Awal dari misteri yang lebih besar. Kasus tahun 1957 hanyalah salah satu dari sejumlah laporan mengenai makhluk bertubuh kecil yang muncul dalam arsip Pentagon 83849. Akan tetapi kasus tersebut menjadi sangat penting karena untuk pertama kalinya muncul deskripsi anatomi yang relatif rinci. Dan justru dari sinilah arah penyelidikan mulai berubah, sebab beberapa dokumen lain yang muncul tidak lagi berbicara tentang makhluk berkepala runcing. Sebaliknya, dokumen-dokumen itu menggambarkan sosok yang sama sekali berbeda. Mereka bertubuh kecil, mereka memiliki wajah yang lebih manusiawi, dan yang paling mengejutkan, mereka disebut memiliki rambut pirang. Kemunculan sosok-sosok inilah yang kemudian mengarah pada sebuah laporan lain yang jauh lebih kontroversial. Sebuah laporan mengenai dugaan kecelakaan dua UFO di dekat perbatasan Arizona dan New Mexico pada awal tahun 1950-an. Laporan yang jika benar akan menjadi salah satu kasus penemuan jasad makhluk luar angkasa paling mengejutkan yang pernah tercatat dalam arsip tersebut. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.